Nah kalau udah gini, tim medis mau nyelamatin bingung juga karena ya udah sesak aja gitu, udah nggak ada jalan buat mereka ngampirin orang-orang itu. Yang lebih parahnya nih, anggota dari band itu atau bagian dari personilnya juga ikut menjadi korban. Di antara kerumunan ada seorang pria mengenakan kemeja hijau dengan kot hitam panjang dan berdasi mirip kayak karakter Joker. Dimana dia menyerang nih 17 orang yang berada di dalam gerbong kereta itu, gengs. 31 Oktober, tirai antara dunia kita dan mereka yang telah pergi menipis. Mereka bilang malam Halloween adalah perayaan di mana yang hidup meniru yang mati. Tapi ada ironi yang jauh lebih gelap. Dalam selimut orange dan hitam, kostum-kostum, permen-permen, di antara lentera labu yang menyeringai. Terukir tragedi-tragedi nyata yang mengubah perayaan menjadi duka mendalam. Mari heningkan napas kita seraya berduka cita. Karena tragedi-tragedi ini menunjukkan bagaimana kengerian sejati tidak membutuhkan kostum sama sekali. Let's open the locker and turn down the lights. Kejadian kriminal, horor, atau tragedi emang bisa terjadi kapan aja sih. Kalau kata orang nih, hari sial nggak ada di kalender. Nah, kali ini gue tertarik untuk nyari tahu, ada nggak sih kejadian-kejadian atau tragedi-tragedi nih yang bertepatan sama hari perayaan Halloween. Dan kebetulan ternyata banyak juga kasus-kasus atau tragedi-tragedi nyatanya nih. Malam ini kita akan merangkak melalui bayang-bayang kisah ini agar kita semua bisa mencegah kejadian serupa dan bijaksana dalam menjaga diri kita. Yang pertama ada tragedi Itaewon. Itaewon emang udah lama banget nih jadi tempat populer untuk merayakan hari Halloween. Terutama seiring dengan meningkatnya liburan di daerah Asia nih dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang dari luar negeri pun banyak yang terbang ke Itaewon buat ngehadirin festival Halloween di sana. Tambah bludak dan excited juga karena sebelumnya nih kan kita diungkep aja nih di rumah gara-gara COVID waktu itu. Ada puluhan ribu orang yang antusias memadati kawasan tersebut, berujung satu persatu dari mereka tumbang karena kehabisan nafas. Pengunjung makin panik, banyak yang menyaksikan orang-orang keinjek nih, kehimpit dan akhirnya meninggal di tempat karena nggak bisa kemana-mana juga alias stuck. Nah kalau udah gini, tim medis mau nyelamatin bingung juga karena ya udah sesak aja gitu, udah nggak ada jalan buat mereka ngampirin orang-orang itu. Diperkirakan sedikitnya 159 orang meninggal dalam tragedi itu. Yang kedua ada penembakan massal di Amerika Serikat. Di Halloween 2023 lalu terjadi penembakan massal di mana mencakup seluruh wilayah Amerika Serikat. Gokil, ini udah bukan berita asing nih penembakan yang terjadi di negara dia. Di antaranya di Tampa, Ybor City, Florida, Illinois, Texarkana, dan San Antonio, Texas, Dodge City, Kansas, Lewiston, Maine, dan Memphis, Ohio. Diperkirakan korban berjumlah 18 orang dan 70 orang lainnya luka-luka. Wah, apa jangan-jangan nih mereka satu komplotan buat nebar teror ini ya? Katanya sih timbul banyak perdebatan dan meningkatnya gelombang kekerasan selama Halloween itu. Orang-orang berpakaian kostum macem-macem dah tuh. Akhirnya mereka huru-hara keluar dari bar dan berhamburan di jalan-jalan. Ya karena udah saking panik dan takutnya, ambulans sudah bolak-balik bawa korban-korban ke rumah sakit. Akhirnya salah satu penembak nih atau pelaku yaitu namanya Quintin McElroy berumur 21 tahun yang melakukan penembakan di Texas menyerahkan diri pada polisi setempat. Pelaku penembakan di Illinois juga udah kedata nih ciri-cirinya, diduga pria Hispanik dan mengenakan hoodie kuning. Nah kalau udah kayak gitu kan akhirnya nyaru tuh karena mereka terlihat sama dengan kostum-kostum Halloween yang lainnya. Ya jadi kayak memberikan kesan yang samar nih, mana asli atau palsu, mana drama Halloween dan bukan, dan siapa yang hanya berkostum dan benar-benar psikopat. 3. Peluncuran musik di bar. Sehari sebelum Halloween, sebuah band bernama Goodbye to Graffiti berencana melakukan perilisan albumnya berjudul Mantras of War di sebuah klub musik Bukares.
Terjadi insiden tak terduga, yaitu kembang api yang ada di dalam klub ini mengeluarkan percikan yang akhirnya menyebabkan timbulnya asap hitam pekat. Sebanyak 300 sampai 400 orang keluar berdesak-desakan dari bar itu, gengs. Akibat peristiwa ini 64 orang meninggal dunia. Yang lebih parahnya nih, anggota dari band itu atau bagian dari personilnya juga ikut menjadi korban. Waduh, harusnya kan hal-hal kayak gini menjadi momen bahagia ya buat bandnya. Yang keempat, teror Joker di Tokyo. Pada perayaan Halloween di Tokyo tahun 2021 lalu, kereta Keio Line menuju Shinjuku pada pukul 8 malam membawa orang-orang yang udah antusias banget buat ngerayain Halloween. Di antara kerumunan ada seorang pria mengenakan kemeja hijau dengan kot hitam panjang dan berdasi mirip kayak karakter Joker. Dimana dia menyerang nih 17 orang yang berada di dalam gerbong kereta itu, gengs. Nggak itu doang, pelaku juga menuangkan cairan mirip minyak lalu menyalakan api untuk membakar kereta yang sedang melaju. Ini gila juga nih. Insiden itu membuat para penumpang nih berusaha buat melarikan diri, bahkan ada yang melompat dari jendela. Untungnya pihak kepolisian dengan sigap mengamankan pemuda berumur 24 tahun itu. Setelah dimintai keterangan nih, pelaku terinspirasi lagi-lagi nih dari film Joker. Dan memang ingin membunuh orang nih biar dia dijatuhin hukuman mati. Buset, ini mah gue udah gak bisa berkata-kata lagi. Orang kayak gini tuh udah gak waras. Udah ya psikopat juga ya. Insiden dan tragedi ini nih mengingatkan betapa pentingnya persiapan keamanan ya, mau di hari Halloween ataupun dimanapun kita berada. Terutama nih mengelola kerumunan di suatu tempat yang terbatas dan perayaan-perayaan besar juga nih penting banget soal SOP-nya. Hal-hal seperti kayak aliran massa dan kayak gimana sih kondisi lingkungan, terus jalur evakuasinya nih yang paling penting. Dan komunikasi dengan pengunjung itu penting buat menghindari hal-hal yang gak diinginkan ya. Kalau baiknya sih kayak razia dulu lah di pintu masuk ya, buat barang-barang yang benda-benda tajam atau senjata-senjata yang gak diperbolehkan tuh ya disita gitu loh. Turut berduka cita buat korban-korban tragedi maupun insiden. Semoga kedepannya nggak ada lagi tuh tragedi-tragedi serupa. Belajar dari pengalaman yang udah-udah. Thank you so much for watching Type Nimas. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe-nya. Komen juga, saran juga diperbolehkan di mari. Case is closed. See you in the next locker.